Berhaji penyebab menjadi tamu tidak ditemui yang punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Berhaji penyebab menjadi tamu tidak ditemui yang punya rumah. Judul yang kami angkat kali ini, menunaikan ibadah haji memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tidak ditemui yang memanggil atau si tuan rumah, karena Baitullah disebut rumahnya Allah. Orang yang seperti itu menjadi tanda-tanda kelak di akhirat akan meruginya. Berhaji bagi yang mampu itu sebagai rukun Islam yang kelima atau yang terakhir. Bila sampai ke rukun yang kelima belum paham dengan yang disembahnya, lalu dari rukun ke 1 sampai ke 4-nya bagaimana? Tentunya perlu dipertanyakan untuk diri kita sendiri. Pastinya tidak paham dengan sifat maha sempurnanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih sifat maha kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhaji bila digambarkan anak sekolah sebagai ujian akhir. Bila sampai berhaji belum dapat mengenal Tuhannya, bagaikan mengikuti ujian akhir, akan tetapi tidak mengikuti pelajaran harian, yang mengakibatkan seperti berhaji namun tidak ditemui oleh tuan rumahnya. Dalam kurung karena memang belum paham dengan yang disembah atau dipujanya, dan mungkin yang disembah hanya berhala atas prasangkanya sendiri atau prasangkanya gurunya. Contohnya seperti yang menjadi mayoritas di sana atau di Arab sana, yang menyamakan Tuhannya dengan Adam. Maksudnya yang menyamakan Tuhan dengan Adam, misalnya beranggapan Tuhan mempunyai tangan kanan semua, walau disebut mempunyai tangan kanan semua seperti orang cacat. Dalam pengertian itu dari sifatnya Adam yang mempunyai anggota badan walau cuma 1 saja. Sifatnya Adam disamakan untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti itu sudah dapat disebut menyamakan Tuhannya dengan Adam. Yang demikian itu sudah menyelisihi seruan ayat Al-Quran dan menyelisihi sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Maha Tunggal atau Maha Satu. Orang-orang yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran, mereka pastinya bertauhid bermata sebelah. Secara global, ayat ketuhanan cuma ada 2 sisi ayat saja, atau diringkas menjadi 2 ayat saja. Ayat Allah titik-titik di atas titik-titik, dan ayat Allah titik-titik dekat titik-titik. Yang hanya iman sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, Tuhannya disamakan dengan Adam. Yang sebaliknya, yang hanya iman ayat Allah titik-titik dekat titik-titik, Tuhannya dipahami menyatu dengan dirinya sendiri atau menyesuskan dirinya sendiri. Keduanya serupa dan sama-sama menyamakan Tuhannya sama dengan manusia, seperti yang disabdakan
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka. Keduanya satu golongan, menyelisihi tauhid yang diajarkan para nabi. Semua nabi agamanya Islam. Yang menyelisihi tauhidnya para nabi disebut non-muslim. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.